Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yogi. Saya dari Prodi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung. Di sini saya akan menceritakan sejarah singkat Dinasti Abbasiyah. Daulah Bani Abbasiyah berkuasa selama 5 abad, yaitu mulai tahun 132 sampai 656 Hijriah atau 750 sampai 1258 Masehi. Menggantikan Daulah Bani Umayyah yang telah berkuasa selama 92 tahun pada 40 sampai 132 Hijriah atau 660 sampai 750 Masehi. Dengan wafatnya Marwan bin Muhammad dalam suatu pertempuran melawan Bani Abbasiyah, maka berakhir pulalah kekuasaan Bani Umayyah. Dinamakan Bani Abbasiyah karena para pendiri dan khalifahnya merupakan keturunan dari Abbas bin Abdul Muthalib, yaitu paman Nabi Muhammad SAW. Khalifah yang pertama kali menduduki jabatan adalah Abdul Abbas Asy-Syafah yang berkuasa pada tahun 132 sampai 136 Hijriah atau 750 sampai 753 Masehi. Yang kemudian diikuti oleh khalifah-khalifah yang lain, silih berganti sebanyak 37 khalifah. Selama berkuasa, Daulah Bani Abbasiyah mengalami masa kejayaan, mulai dari berdirinya hingga sampai pada masa pemerintahan Khalifah Al-Warsik bila tahun 232 Hijriah atau 879 Masehi. Masa tersebut merupakan masa yang gilang gemilang, bahkan dapat dikatakan masa keemasan bagi umat Islam. Di antara khalifah yang besar adalah Abu Abbas Asy-Syafah, Abu Ja'far Al-Mansur, Harun Ar-Rasyid, Al-Makmum, Al-Mutasin, dan Al-Watsik. Mereka adalah para khalifah yang telah mengantarkan ke puncak masa kejayaan dan keemasan Daulah Bani Abbasiyah. Setelah itu, hampir tidak ada khalifah yang besar lagi. Ini dikarenakan mereka lebih banyak disibukkan dengan hal duniawi dan saling berebut kekuasaan. Khalifah yang terakhir adalah Al-Mutasim yang berkuasa pada tahun 656 Hijriah atau 1258 Masehi dan mati terbunuh oleh pasukan Mongol dari Genghis Khan, cucu dari Genghis Khan. Sesudah Al-Watsik masih ada lagi 28 khalifah yang memerintah, tetapi pada umumnya mereka kurang membawa kemajuan. Berikut wilayah kekuasaan Bani Abbasiyah kecuali Cordova Spanyol, meliputi Afrika Utara, Mesir, Tripoli, dan sekitarnya. Yang berbeda di Asia Tengah seperti Turki, Siberika, Romawi Timur, Persia, Irak, Yaman, Palestina, Pakistan, dan sebagian India dan ibu kotanya Baghdad, sekaligus dijadikan sebagai ibu kota negara. Dari sinilah segala kegiatan baik politik, sosial, ekonomi, keuangan, kekuasaan, pengetahuan, kebudayaan, dan lain-lain dijalankan. Kota Baghdad dijadikan sebagai kota pintu terbuka, artinya siapapun boleh memasuki dan bertempat tinggal, sehingga semua bangsa yang menganut berbagai agama dan keyakinan bisa bermukim. Baghdad menjadi kota internasional yang sangat ramai dan di dalamnya berkumpul berbagai unsur, yaitu adalah Arab, Turki, Persia, Romawi, dan sebagainya. Sehingga bisa dikatakan bahwa upaya perluasan daerah kurang begitu diperhatikan. Akan tetapi, di bidang ilmu pengetahuan dan kebudayaan terjadi kemajuan yang pesat dengan ditandai munculnya para ilmuwan atau cendekiawan dan ulama yang terkenal seperti Ibnu Sina, Al-Ghazali, Al-Farabi, Imam Syafi'i, Hanafi, Hambali, Imam Maliki, Ibnu Rushdi, dan lain-lainnya. Sekian dari saya. Semoga materi yang saya sampaikan dapat berguna dan bermanfaat. Saya Heri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.